Alhamdulillah. Terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali dipertemukan dalam pengajian kitab Mursyidut Tulab karangan Alena Antegrutta Al-Hajj Ki Haji Abdurrahman Abu Dale, yang mana pada pekan lalu Dokter telah mengamanahkan kepada santri sebelum memulai pengajian agar kiranya ada satu atau dua orang yang membaca atau menghafalkannya. Kemudian saya tanya kepada santri yang berada di masjid saat ini, apa ada yang sudah hafal? Jika ada silakan maju ke depan. Sekali lagi kepada santri yang berada di kampus 1, yang berada dalam masjid, jika ada yang sudah hafal silakan maju ke depan. Kalau tidak hafal baca saja. Nah, ini sudah ada sebenarnya di asrama Andi Gela. Oh, Sudah hafal ya? oh. Ya, Tidak silakan. hafal semuanya sebagian saja. Ya, ya. Ini ada Ustadz. Ya, fadal. Oh, Didi. Ya, tafadhal. Tafadhal ya di masjid. Halo, sebelum ya. Ya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru Abidur Rahmani. Berkata seorang fakir yaitu Abdurrahman wafaqahul mudabbirul akwani, semoga Allah senantiasa senantiasa memberinya taufik. Hamdan liman qad bayyana al-ahkama. Saya senantiasa memuji kepada zat yang telah menjelaskan hukum-hukum aslan wa far'an wa kadal aksama, baik itu usulnya maupun cabang-cabangnya, dan begitu pula pembagian-pembagiannya. Summa salatu wassalamul abadi, kemudian salawat serta salam
ala Nabi Mustafa Muhammadi, kepada Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu kullil khalqi bil ijma'i, makhluk yang paling terbaik secara ijma' wal ali wal ashabi wal atba'i, dan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Wa ba'du fal usulu mimma yang bagi, dan setelahnya maka semua perkara usul itu memang harus ayat lubat talibu haitsu yabtagi, betul-betul dicari oleh penuntut ilmu jika ingin mendapatkan ilmu. Eh, eh, Urusuhu. khulusahu miwartotil mukallidin, agar supaya terbebas dari kelompok mukallidin, wa yartaqo limansibil mutabi'in, dan berpindah pada kelompok mutabi'in. Fa inna jahilal usuli lam yakad, karena sesungguhnya orang yang tidak tahu usul itu sulit didapati, yusibu syai'an fil 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 furu'i yu'tamad, sulit didapati padanya sesuatu kebenaran pada pada perkara fatwa. Waha ana muslim, yaitu adapun usul yaitu kaedah-kaedah yang dengannya diketahui tariqu akhdil hukmi min nasil lazim, cara untuk menarik kesimpulan hukum dari nas yang lazim. Ma'a'zomal usula naf'an fajatahid, sungguh kedudukan usul secara manfaat, sungguh besar, sungguh agung kedudukan usul secara manfaat. Fajatahid, maka bersungguh-sungguhlah, bisobri fi talabiha hatta tajid, dengan bersabar dalam mencarinya sampai dapat. Fa inna jahilal usuli lam yakat, karena sesungguhnya orang yang tidak tahu perkara usul, yusibu syai'an fil furu'i yu'tamad, itu sulit didapati kebenaran pada hal fatwa. Waha ana mu'ammilun fi nazmiha, dan sekarang saya berusaha untuk mengarang kitab ini, musahilan li hifziha wa fahmiha, agar supaya mudah untuk dihafal dan dipahami. La siyama wa ba'du ikhwani sa'al, dan sebagian saudara-saudaraku meminta minni miroron sun'aha ma'al ajal, kepadaku berkali-kali untuk mengarang kitab ini ma'al ajal, dengan segera. Li ajli za badaltu kulla taqati, oleh karena itu saya mengeluarkan semua kemampuanku, hatta afuza bi bulugi goyati, sampai saya berhasil dalam mengarang kitab ini. Wa as'alullah al-i'anata ta'ala, dan saya memohon kepada Allah pertolongan untuk itmamiha wa naf'iha liman tala, untuk menyempurnakannya dan memberi manfaat bagi orang-orang yang membacanya. Summa awaddu minhu ayuslihama. Saya berharap. Afwan Ustaz. Berharap. Kemudian saya berharap darinya untuk kebaikan, memperbaiki padanya minal khalali hatta yaslama, dari kesalahan, sampai selamat. Wa yastahiqqu syukra minni la yuhad, dan Allah berhak menerima rasa syukur dariku yang tidak terbatas. Wa nala ajra sa'ihi minal ahad, dan mendapatkan pahala dari Yang Maha Esa
Samaituha bi Mursyidit Tullabi, maka saya menamakan kitab ini dengan nama Mursyidit Tullab li fahmi hukmi syar'i fil kitabi, untuk memahami hukum syar'i di dalam kitab ini. Kitab Al-Quran. Oh, fil kitabi, di dalam Al-Qur'an. Nah, lanjut. Lah, Oh, nah, ada insyaallah, lanjut. insyaallah pada pekan depan dari ini lagi yang kampus satunya. Insyaallah. Kemudian kita akan lanjut di memasuki mukaddimah. Kepadanya Dokter kami persilahkan. Mukaddimah sudah selesai, bab ini sudah selesai, bab selanjutnya tanbih. Oh ya, tanbih, masyaallah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Pembahasan kitab Mursyid Tullab karya Andre Guruta Abdurrahman Ambok Dalle rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan sebelumnya kita sudah baca kata pengantar dari Andre Guruta, apa alasannya mengarang kitab ini dan tujuannya. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang mukaddimah, yaitu pendahuluan tentang definisi usul fiqhi, kemudian pembahasan yang dibahas dalam usul fiqhi, kemudian tujuannya, faedahnya mempelajari usul fiqh. Ini faedahnya penting atau buahnya, samaranya, supaya kita semangat mempelajari ilmu usul fiqh. Andre Guruta di sini kemarin menyebutkan dua faedah dari atau dua buah dari mempelajari usul fiqh. Beliau mengatakan samaratuhu ma'rifatal kaifiyah fi akhdhil ahkam syar'iyyah. Mengetahui bagaimana cara menarik kesimpulan hukum syar'i. Yang pertama. Kemudian yang kedua, walirtiqa lidarajatil aliyah. Kemudian mendapatkan derajat yang tinggi, keluar dari taklid, kemudian naik derajat menjadi muttabi'. Kalau lebih hebat lagi bisa jadi naik derajat sebagai mujtahid. Kemudian faedah yang ketiga, al-fawz bi as-sa'adah diniyah. Mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dalam beragama di dunia, tentu juga dalam beragama, mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan nanti di akhirat. Itu tiga faedah yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam kitabnya ini. Tentunya masih banyak lagi faedah. Di antaranya di sini ada tambahan, di antara tambahan faedah atau manfaat mempelajari usul fikih, di antaranya al-qudratu ala tarjih bainal adillah wa aqwal a'immah. Orang yang mempelajari usul fikih, dia mampu mentarjih, dia mampu merajihkan, menguatkan pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan imam. Ketika dalam suatu masalah ulama berselisih dalam suatu pendapat, masing-masing mengutarakan dalilnya, masing-masing mengutarakan argumennya. Orang yang tidak pernah belajar usul fikih itu tidak akan bermanfaat. Dia tidak akan paham argumen-argumen ulama dalam berijtihad, bagaimana menguatkannya, bagaimana meracikannya. Dia tidak akan bisa tahu mana pendapat yang lebih kuat dalilnya, argumennya. Tapi kalau dia belajar usul fikih, dia paham, oh ini yang paling kuat, oh ini yang lebih mendekati, ini yang lebih cocok, lebih pas dengan metode atau kaidah yang dipelajari dalam usul fikih. Kemudian
Di antaranya juga dia mampu mengetahui bagaimana cara berpikir seorang ulama, bagaimana metode seorang ulama ketika mengeluarkan hukum. Ya, sekalipun dia belum bisa mengeluarkan hukum dari dalil, tapi ketika dia mempelajari usul fikih, dia bisa tahu dari ucapan-ucapan ulama. Dia paham ketika ulama mengatakan ini masalah hukumnya ini, kemudian dalilnya ini, bagaimana dia bisa paham apa yang diucapkan oleh ulama ketika membahas masalah hukum, ketika mereka beristidlal, ketika mereka berhujjah, ketika mereka berargumen. Ini tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang belajar usul fikih. Kemudian diantaranya juga dalam usul fikih juga dipelajari bagaimana aturan dalam berfatwa, bagaimana dawabitul fatwa, itu dibahas dalam usul fikih. Ketika kita ditanya atau ketika kita dihadapkan suatu pertanyaan atau permasalahan, kita tahu bagaimana bersikap, bagaimana adab-adab seorang mufti, bagaimana etika seorang mufti. Bahkan ketika bertanya, karena akan dibahas juga dalam usul fikih, adab adab memberi fatwa dan adab meminta fatwa. Nah, kemudian juga di antara faedah mempelajari usul fikih, kita bisa tahu bagaimana cara berhewar, berdialog, berdiskusi, bagaimana cara menjatuhkan argumen-argumen orang lain yang tidak sama dengan apa yang kita simpulkan. Mampu mematahkan argumen-argumen pendapat yang lain. Tahu cara berdebat, tahu cara berdiskusi, berdialog. Adapun orang yang tidak paham usul fikih, dia tidak akan bisa berbicara karena dia cuma tahu hukum, tidak tahu bagaimana hukum itu dikeluarkan. Kemudian juga di antaranya, di antara faedah dan ini juga sekalipun jauh, tapi usul fikih itu mampu menguatkan atau menjaga kemurnian akidah seseorang. Kenapa? Karena di masa sekarang musuh-musuh Islam itu berusaha menggoyahkan akidah umat Islam dengan argumen-argumennya, dengan dalil-dalilnya. Tapi orang yang paham usul fikih tidak akan terpengaruh, tidak akan goyah. Jadi usul fikih bukan hanya memperkuat dalam masalah hukum, karena apa? Karena memang ruang lingkupnya lebih banyak ke masalah hukum. Tapi untuk menguatkan akidah, karena dalam masalah akidah kita tidak ada ijtihad dalam masalah akidah. Tidak ada ijtihad dalam masalah akidah. Tapi syubhat-syubhat dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang kafir, orang musyrik, mereka menyebarkan syubhat dalam perkara akidah. Ketika seseorang itu tidak paham usul, kemudian mendapati syubhat-syubhat, dia tidak bisa menjawab, kecuali hanya mengatakan tidak, ini keyakinan saya, ini sudah benar. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Tapi kalau serangan syubhat itu sangat kuat, bisa jadi dia goyah akidahnya, bisa jadi dia meninggalkan akidahnya. Tapi kalau dia paham usul fikih, dia bisa membantah, dia bisa menolak syubhat-syubhat tersebut. Ini sebagai tambahan dari muhadarah atau pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya. Kata Andre Guruta rahimahullah, tambihun, peringatan atau sesuatu yang menjadi pelengkap, biasa juga diistilahkan tamhid.
pembahasan yang lebih memudahkan kita memahami usul fikih, atau ada kaitannya dengan usul fikih sekalipun tidak bukan pembahasan inti dalam usul fikih, yaitu fi al-qawaid al-muta'alliqah bil ilm, atau kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilmu. Karena kemarin kita menjelaskan tentang ilmu usul fikih atau definisi usul fikih, di antaranya al-fikih itu berkaitan dengan al-ilm, al-fahm. Ya. Usul fikih itu ilmu tentang kaidah-kaidah. Makanya dibahas tentang ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian Rekurta mengatakan al-ilmu ma bihil muradu yankashif wa faqdu darki syai'i bil jahli wusif. Al-ilmu, ilmu itu apa definisinya ilmu? Ilmu itu ma bihil muradu yankashif. Ilmu itu sesuatu yang dengannya apa yang kita inginkan itu nampak. Apa yang ingin kita inginkan itu terlihat jelas, terbuka. Sesuatu yang membuka apa yang ingin kita inginkan. Ulama lain mendefinisikan ilmu itu, mengatakan idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu idrakus syai', memahami sesuatu, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan hakikatnya, idrakan jaziman, dan dia mengetahuinya secara pasti, secara tegas. Dia tidak ragu dengan apa yang dia tahu itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dia tahu itu, dan itu benar sesuai dengan kenyataan, dan dia yakin dengan apa yang dia yakini itu. Itulah ilmu, sesuatu yang dengannya kita bisa tahu kenyataan, tahu hakikat, tahu apa yang terjadi dengan pemahaman, pengetahuan yang jelas, atau yang yakin, atau yang pasti. Kemudian ulama itu membagi ilmu itu menjadi 2. Ilmu itu terbagi 2. Rekurta hanya menyebutkan definisinya. Ilmu itu terbagi 2. Sebenarnya ada pembagian ilmu yang lainnya, tapi kita ambil yang penting-penting saja. Al-ilmu terbagi 2 kata ulama. Ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Ada ilmu yang daruri, yang pasti kita tahu, semua orang tahu. Apa itu ilmu daruri? Ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Sesuatu yang diketahui secara mesti diketahui oleh semua orang yang punya akal. Bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadarin wala istidlal. Dia terpaksa tahu, atau dia mesti tahu tanpa harus dia meneliti, tanpa harus dia kaji, tanpa dia harus mencari dalil, istidlal. Tidak perlu. Kaidraki annal kulla akbaru minal juz. Seperti kata ulama, mengetahui bahwasanya sebagian seluruhnya itu lebih banyak daripada sebagian. Jadi keseluruhan itu lebih besar daripada hanya sebagiannya. Satu itu lebih besar daripada setengah dari sesuatu itu. Itu daruri. Seperti langit di atas kita. Itu daruri, tidak perlu pakai dalil. Seperti bapak itu lebih tua daripada anaknya. Ini tidak perlu apa dalilnya bahwa bapak itu lebih tua daripada anaknya. Jelas. Namanya ilmu daruri.
Artinya mesti kita tahu, tanpa harus ada penelitian, tanpa harus mendatangkan dalil-dalil atau bukti-bukti. Namanya ilmu daruri. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu nadari. Ilmu nadari ini ma yahtaju ila nadar. Ilmu yang membutuhkan penelitian, wastidlal, butuh dalil baru kita tahu. Kita tidak bisa tahu kalau tidak pelajari. Kita tidak bisa tahu kalau kita tidak teliti. Kita tidak bisa tahu kecuali kita datangkan dalil-dalil. Seperti contohnya katanya mengetahui bahwasanya ilmu tentang niat itu syaratnya ibadah. Niat itu adalah syarat sahnya ibadah. Niat adalah syarat sah ibadah. Ini tidak bisa kita mengetahui bahwa niat itu syarat sah ibadah kecuali ada dalilnya. Kecuali kita telah melihat ayat-ayat, hadis-hadis, baru kita kasih kesimpulan bahwa oh niat itu syarat ibadah. Karena Nabi mengatakan innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tanda bahwa amalan apapun kalau tidak ada niatnya tidak akan diterima. Tapi ini ilmu kita tahu kalau sudah kita pelajari, kita teliti, kita datangkan dalil. Ini yang pertama, al-ilmu ma bihil murad yang kashif wa faqdu darki syai'i bil jahli wusif. Kata Andre Gurta, wa faqdu darki syai'. Tidak mengetahui sesuatu bil jahli yusif, berarti dia disifati sebagai jahil. Jadi kalau ilmu mengetahui sesuatu, tidak mengetahui berarti jahil. Jadi lawannya ilmu adalah jahlun. Jadi ulama mengatakan al-jahlu adamul idrak. Al-jahlu adamu al-idrak. Bodoh itu artinya tidak tahu. Tidak paham. Dan al-jahlu ini, bodoh ini terbagi dua. Bodoh itu terbagi dua. Ada namanya jahlun basit. Jahlun basit. Yang kedua nama jahlun murakkab. Murakkab. Jahlun basit wa adamul idraki bil kulli. Artinya dia tidak tahu secara umum, secara keseluruhan. Dia tidak tahu. Saya tidak. Ketika ditanya, saya tidak tahu. Berarti dia jahlun basit. Seperti kalau kita ditanya apa yang ada di bawah di dalam tanah. Maka tidak tahu. Atau dia ditanya suatu ilmu, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Tak paham. Ya. Maka ini namanya jahlun basit. Ada pun yang kedua namanya jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu idrakus syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Artinya keliru. Semuanya 1 tambah 1 3. Yakin sekali 1 tambah 1 3. Namanya jahlun murakkab. Mengetahui sesuatu secara keliru, salah paham. Merasa tahu tapi sebenarnya yang dia ketahui itu keliru. Ini namanya jahlun murakkab. Jadi kalau dia ditanya mengatakan tidak tahu, ini jahlun basit. Tapi kalau dia ditanya kemudian menjawab ternyata jawabannya keliru, namanya jahlun murakkab. Nah ini yang banyak, yang jahlun murakkab ini yang banyak ini. Susah dipelajari. Makanya manusia itu kata ulama ada 4. Yang pertama itu rajulun ya'lam wa ya'lamu annahu ya'lam. Ada orang berilmu dan dia sadar kalau dia berilmu. Fakhudhu min, maka belajar sama dia. Belajar sama orang tersebut. Dia berilmu dan dia sadar bahwa dia berilmu, dia paham kalau dia punya potensi, dia punya
ilmu, maka belajar sama orang itu. Kemudian kedua kata ulama, warajulun ya'lam wala yadri annahu ya'lam. Dia punya ilmu atau dia orang punya pengetahuan, tapi tidak sadar kalau dia orang yang pintar. Nah, selalu merasa tidak punya ilmu, padahal banyak ilmunya. Kata ulama, fanabbihu, kasih dia peringatan, kasih dia motivasi, kasih sadar dia bahwa kamu itu bisa, kamu pintar. Kemudian yang ketiga, rajulun la ya'lam wa huwa yadri annahu la ya'lam. Ada orang tidak tahu, tidak punya ilmu, dan dia sadar kalau dia tidak punya ilmu. Fa'allimuhu, kata ulama, ajari dia. Ajari dia. Tidak tahu dan dia sadar kalau dia tidak tahu. Kasih dia ilmu, ajari dia. Orang seperti ini butuh diajar. Kemudian yang keempat, rajulun la ya'lam wa huwa la yadri annahu la ya'lam. Dia tidak tahu, dia tidak punya ilmu, tapi dia tidak sadar kalau dia tidak punya ilmu. Merasa berilmu. Fabta'id minhu, kata ulama, jauhi orang tersebut. Jangan dekat-dekat sama orang begitu. Karena mau diajari, nah merasa dia berilmu. Tidak mau belajar, karena merasa sudah pintar. Banyak orang seperti, banyak umat Islam merasa berislam, merasa beriman. Tapi kalau ditanya apa itu iman, apa itu Islam, nggak tahu. Berarti dia sok tahu. Jadi orang-orang yang sok tahu. Tidak tahu, tapi merasa tahu. Nah, ini berbahaya. Jadi ini kata Andre Gurta. Kemudian bait selanjutnya, beliau mengatakan, warajihul amraini dhannun in wujid wa aksuhu summiya wahman fa'taqid. Warajihul amraini, yang paling kuat dari dua perkara, yang paling kuat, yang paling rajih, yang paling benar dari dua perkara dinamai zon. Maka itu dikatakan zon. Az-zannur rajih istilahnya, terkadang ulama, zannur rajih. Dia tidak yakin, tapi kayaknya ini yang benar. Nah, maka itu namanya az-zann. Kalau ada, artinya kalau ada penguat antara dua perkara, ada dua masalah, dia ragu, tapi dia ada karina, ada petunjuk bahwa ini yang paling kuat. Ya. Seperti orang ragu, atau orang itu ada dua. Contohnya di sini, ketika angin kencang, ketika angin bertiup kencang, kemudian awan mendung hitam, langit penuh dengan awan hitam di musim hujan, maka dari kondisi yang ada menunjukkan bahwasanya kemungkinan besar hujan. Namanya dhannur rajih. Artinya dari tanda-tanda angin kencang, langit hitam, kemudian memang musimnya musim hujan. Biasanya mau turun hujan. Namanya dhannur rajih. Namanya adzan. Ketika dia mengatakan, mau hujan ini, berarti itu namanya zan. Karena belum pasti turun hujan atau tidak. Mendung tak berarti hujan. Tapi kalau ada sudah tanda-tanda seperti ini, musimnya juga musim hujan, berarti itu namanya zan. Ya, besar kemungkinannya. Kemudian kata Andre Gurta, wa aksuhu summiya wahman fa'taqid.
Adapun lawannya zan adalah waham. Artinya dua perkara. Kalau dia menguatkan salah satunya berarti namanya zan. Adapun yang satunya yang dia tidak kuatkan namanya waham. Namanya waham. Ketika pendapat itu jauh dari tanda-tanda, jauh dari bukti-bukti. Namanya waham. Keliru. Namanya keliru. Karena tidak ada buktinya. Seperti seumpamanya tidak ada mendung, kemudian musim kering, tidak ada angin, kemudian mengatakan mau hujan sebentar. Mau hujan dari mana? Sekalipun ada kemungkinan turun hujan, tapi kemungkinannya jauh. Kemungkinannya jauh. Kemungkinannya jauh. Namanya waham. Jadi al-ilmu lawannya jahal. Kemudian zan lawannya waham. Kemudian kata Regrutta wadar ka amraini ala sawa. Wadar ka amraini ala sawa syak. Wal ilma syaminun li dhanmin duna syak. Adapun mengetahui satu perkara atau mengetahui sesuatu dengan dua kemungkinan yang sama-sama kedudukannya 50-50, tidak ada yang lebih kuat, maka ini namanya syak, ragu. Artinya dia tidak yakin dengan sesuatu itu, dalilnya sama-sama kuat. Contohnya, dia yakin bahwa dia sudah berwudu. Dan dia juga yakin kalau dia sudah berhadas. Dia ingat bahwa tadi saya sudah berwudu. Dan dia ingat juga bahwa sudah saya buang hajat, berhadas. Dia tahu yang mana duluan. Saya berhadas dulu baru berwudu, atau berwudu dulu baru berhadas. Tidak jelas. Namanya ragu. Namanya ragu. Wal ilmu, kata Regrutta, ilmu itu syamilun lidzan. Ilmu itu mencakup zan. Bahkan sebagai ulama mengatakan ilmu kebanyakan zan. Ilmu yang kita miliki kebanyakan zan. Tidak termasuk syak, duna syak. Yakin bahwa dia tidak yakin 100% bahwa itu ucapan Nabi, tapi dari penelitian telah memenuhi hadis itu, telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih, maka kemungkinan besar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada kemungkinan 40% kemungkinan bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sesuai dengan penelitian kita berprasangka besar bahwa itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai ke mutawatir, tidak sampai derajat yakin. Ya. Adapun hadis yang dihukumi ulama daif, hadisnya daif, maka persentase kita meyakini bahwa itu ucapan Nabi sedikit, kecil. Keliru mengatakan dia itu hadis. Makanya kita mengatakan daif. Karena dalil-dalil yang ada tidak mencukupi untuk disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan daif.
Tapi kalau kita ragu, ini sahih atau tidak jelas, belum punya penguat, maka itu namanya syak. Andai kita mengatakan yastagni anil misali mandara ta'rifa kulli wahidin idzahara. Yastagni an misalin, yastagni anil misali mandara. Artinya cukup dari contoh. Artinya dari kita tidak perlu sebutkan contoh bagi orang yang sudah paham. Cukup dari contoh bagi orang yang sudah paham, tidak perlu disebutkan contoh. Bagi orang yang tahu mandara ta'rifa, yang paham definisi kulli wahidin masing-masing dari ilmu, jahil, zan, waham, syak. Ada 5. Ini 5 perkara. Ilmu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya. Ya. Ketika dikatakan apakah Ustadz sudah datang? Betul. Mengatakan Ustadz datang dan betul Ustadznya datang, berarti dia punya ilmu. Tapi kalau dia mengatakan, ditanya, Ustadz sudah datang, yang tidak tahu, berarti dia jahil. Jahil basit. Tapi kalau mengatakan, Ustadz sudah datang, ternyata tidak datang. Atau dia mengatakan tidak datang Ustadz. Nah, Ustadz yang ada di depannya, berarti namanya jahilun murakkab. Kalau dia ragu, datang atau tidak. Tapi kayaknya datang, saya lihat motornya. Berarti sudah datang itu. Sekalipun dia belum lihat, tapi ada tanda-tandanya. Ada motornya, ada tasnya. Makanya katanya zon. Rajih. Tapi kalau dia mengatakan, Ustadz tidak datang. Kemudian dia tidak punya dalilnya. Justru dalilnya lebih kuat kalau Ustadz itu sudah datang. Berarti dia waham. Keliru. Keliru. Dan dia tidak yakin. Keliru tapi dia tidak yakin. Beda dengan jahlun murakkab. Jahlun murakkab dia yakin. Ustadz datang. Padahal jelas-jelas Ustadznya tidak datang. Namanya jahlun murakkab. Adapun waham, dia ragu. Tapi dia pilih pendapat yang lemah. Namanya waham. Jadi kata kita tidak perlu sebutkan contoh. Jadi ini tingkatan ilmu. Jadi yang paling di bawah itu namanya jahlum murakkab. Kemudian naik ke atas namanya jahlum basit. Kemudian naik ke atas waham. Naik ke atas lagi waham. Kemudian naik lagi di atasnya syak. Naik lagi di atasnya zon. Naik lagi di atasnya adail. Ilmu ini sebagian ulama membagi 3. Namanya ilmu yakin. Dia yakin dengan apa yang dia ketahui. Kemudian di atasnya ilmu yakin ada namanya ainul yakin. Ainul yakin itu kalau ilmu yakin dia teliti sampai ke tahap yang yakin. Seperti hadis dia teliti sanadnya, kemudian banyak sanadnya, hadis mutawatir, dia yakin. Tapi sesuai dengan penelitiannya, yakin dengan penelitian. Kalau ainul yakin, dia lihat sesuatu. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian di atasnya lagi namanya hakul yakin. Ya, dia sentuh, dia pegang, dia raba, dia rasakan. Nah, itu namanya hakul yakin. Jadi kalau seperti surga dan neraka. Surga dan neraka sekarang ini kita namanya ilmu yakin. Kita yakin bahwa ada surga, ada neraka. Ini namanya ilmu yakin. Ketika Allah sudah memperlihatkan surga, sudah memperlihatkan neraka, ketika seorang itu sebelum wafat, ketika datang malaikatul maut, dia diperlihatkan surga dan neraka. Dia lihat surga dan neraka. Namanya ainul yakin. Dia lihat, diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, namanya hakul yakin. Dia sudah rasakan, dia sudah nikmat.
Ini tahapan ilmu yang disebutkan oleh Andre Gurupta dalam tambih ini, dalam fasal ini. Sebagai pelengkap dalam ilmu usul, sebenarnya bukan bagian dari pembahasan usul fikih, bukan bagian dari pembahasan usul fikih. Pembahasan usul fikih itu cuma empat pembahasan usul fikih secara umum. Setelah definisi apa semua itu, definisinya, pembahasannya, kemudian faedahnya, ada juga siapa yang pertama kali menetapkan ilmu usul fikih, tidak disebutkan oleh Andre Gurupta. Jumhur ulama mengatakan yang pertama kali menetapkan, membukukan, secara dibukukan adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah. Adapun yang menetapkan usul fikih itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi secara tertulis di dalam satu buku khusus itu Imam Syafi'i. Sekalipun ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i mereka membahas tentang usul fikih. Mereka membicarakan usul fikih, bahkan terkadang menyelipkan pembahasan usul fikih dalam kitab-kitab mereka. Ketika bahas masalah fikih, ada usul fikihnya. Ketika menjelaskan masalah hukum, mereka membahas masalah usul fikih, tapi dalam satu buku tertentu, satu buku khusus. Itu yang pertama kali adalah Imam Syafi'i. Kemudian terkadang dibahas juga tentang perjalanannya ini, perjalanan ilmu usul fikih, mulai dari zaman Nabi sampai sahabat, tabi'in, sampai sekarang. Kemudian dibahas juga tentang metode penulisan ulama dalam membahas usul fikih. Itu di semua itu. Tapi Andre Gurupta tidak sebutkan untuk lebih memudahkan. Metode penulisan usul fikih itu ada beberapa, di antaranya ada metode fuqaha. Metode fuqaha itu dipelopori oleh Abi Hanifah, mazhabnya Imam Abi Hanifah. Kemudian ada metode falasifah, ahli falsafah. Ini metodenya dipakai oleh mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Ada metode ahli hadis. Metode ahli hadis bagian dipakai oleh Ibn Abdul Bar, Al-Khattabi, dipakai oleh Syaukani, Ibn Hazm. Ini mereka memakai metode ahli hadis. Ada kelebihan kekurangannya, ada masing-masing. Ini tidak termasuk, ini pendahuluan semua. Adapun inti pembahasan usul fikih itu hanya ada 4. Pertama, pembahasan tentang hukum. Siapa yang berhak menetapkan hukum? Siapa yang ditetapkan hukum? Apa itu hukum? Jenis-jenis hukum ini akan kita bahas. Pembahasan pertama setelah ini. Kemudian yang kedua, dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum. Jadi hukum, apa itu? Pokoknya semua seputar hukum. Karena usul fikih berkaitan dengan hukum. Harus dibahas apa itu hukum. Kemudian yang kedua, dalil hukum itu dari mana? Al-Quran, Sunnah, kan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mempergunakan dalil tersebut, atau bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Itu pembahasan ketiga. Kaifiyatul istinbat minal adillah. Al-Quran, dalil. Tapi bagaimana mengeluarkan hukum dari Al-Quran? Bagaimana mengeluarkan hukum dari Sunnah? Bagaimana mengeluarkan hukum dengan ijma? Bagaimana mengeluarkan hukum dengan aqwalus sahabat? Nah, ini semua dibahas ya, pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, halul mustafid. Siapa yang berhak mempergunakan dalil? Tingkatan orang-orang yang berinteraksi dengan dalil dan hukum. Siapa yang bisa mengeluarkan hukum dari dalil dan yang tidak bisa. Itu dibahas tentang mujtahid, kemudian muttabi', kemudian muqallid. Ini dibahas dalam ilmu usul fikih dan insyaallah akan dibahas oleh Andre Gurupta, sekalipun tidak secara detail. Hanya poin-poinnya, inti-intinya saja. Ya. Jadi kita masuk pembahasan pertama,
Al-Faslu Tsani, pembahasan pertama atau pokok pembahasan usul fikih yang pertama. Al-Faslu Tsani wa fihi mabahis. Pasal yang kedua, ini ada beberapa pembahasan. Al-Mabhasul Awal fil Hukm. Pembahasan pertama itu tentang hukum. Definisi hukum dan definisi hukum. Nah, nanti al-Mabhas tsani aqsamul hukm. Kata Andre Gurta, al-hukmu fi syar'i khitabun ulliqa bi af'alil mukallafina hukika. Al-hukmu fi syar'i khitabun ulliqa bi af'alil mukallafina hukika. Bi talabin aw takhirin warada aw wad'in ta'rifuhu faqad bada. Al-hukm, hukum. Hukum itu banyak. Hukum itu ada tiga, ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum adi, tabi'i, hukum tabi'i. Hukum, kalau hukum akal, ya itu 1+1=2, ini. Hukum akal seperti ketika ada asap berarti ada api. Itu hukum secara akal. Tapi ada hukum adi seperti api membakar, api itu panas, matahari di atas, langit di atas. Nah, itu semua hukum. Yang kita ingin bahas dalam usul fikih adalah hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Khitabun ulliqa. Khitabun ulliqa. Artinya ucapan, khitab. Khitab itu bisa perintah, bisa larangan. Nanti akan lihat khitab. Penyampaian. Pemberitaan yang dikaitkan oleh bi af'al mukallafin, yang dikaitkan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Hukika, yang telah ditetapkan. Makanya di sebagian buku usul fikih dijelaskan siapa itu mukallaf. Mukallaf itu akilun balighun, orang yang berakal dan sudah balik. Itu secara umum lah, ada detailnya. Jelas ketika orang itu sudah berakal dan sudah balik, berakal dan balik. Karena ada orang balik tapi gila, tidak mukallaf. Ada yang berakal tapi belum balik, belum juga mukallaf. Jadi hukum atau penyampaian, kita mengatakan penyampaian supaya dirinci nanti. Pokoknya penyampaian yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Bitalabin, baik berupa perintah atau permintaan. Nanti ada perinciannya, ada talabul fi'li, ada namanya talabut tark, perintah melakukan atau perintah meninggalkan. Nanti ada penjelasannya. Yang jelas khitabus syar', khitab penyampaian yang berkaitan dengan perkataan mukallaf. Kalau di kitab lain namanya khitabus syari'. Secara dikasih detail khitabus syari'. Nah, kita akan bicara hukum syar'i. Berarti khitabnya penyampaian dari syariat atau penyampaian dari penentu syariat, yaitu Allah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Nanti ada pembahasannya tentang al-hakim. Siapa yang berhak menetapkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Bitalabin,
Baik itu permintaan atau perintah, atau takhir, disuruh memilih. Perintah atau pilihan. Warada, yang ada. Awad'in, atau ketetapan. Adanya ketetapan. Bahwa ini sebab, ini syarat, nanti ada penyelesaiannya. Awad'in, ketetapan. Ta'rifu faqad bada. Definisinya ini, definisinya hukum nanti akan ta'rifuhu faqad bada. Definisi hukum ini sudah jelas. Jadi khitabus syar' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitabus syar' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bi talabin au takhirin au wad'in. Itu definisinya secara umum. Khitabus syar' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Penyampaian penentu syariat. Asy-syari' itu Allah, begitu juga Rasulullah, karena Rasulullah juga penentu syariat. Penyampaian dari penentu syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf, karena hukum itu hanya ditujukan kepada mukallaf. Baik itu tuntutan, perintah, permintaan, atau pilihan, disuruh memilih, atau hanya menerima keputusan. Talab, awad'in, menerima keputusan. Nanti akan ada penjelasannya. Al-mabhasu tsani, kita baca saya dulu ke al-mabhasu tsani, penjelasannya berikutnya. Pembahasan kedua, kata Dikuta fi aqsamil hukum, tentang pembagian hukum. Definisinya sudah, sekarang pembagiannya. Wa huwa ala qismaini. Hukum itu terbagi dua. Awwaluhuma wa huwa ala qismaini awwaluhuma al-hukmu taklifi wa huwa ma. Yang pertama itu hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Wa huwa ma alzamahu syari' lil abidi mimma bihi taklifu kat tauhid. Sesuatu yang dilazimkan, yang diharuskan oleh penentu syariat bagi hamba. Mimma bihi taklif, yang mengandung taklif, yang mengandung beban. Beban, taklif itu beban. Seperti perintah, kamu harus melakukan. Wajib itu beban, karena wajib. Begitu juga dengan mustahab, sunnah. Beban juga karena kita dianjurkan untuk melakukannya. Haram, taklif, beban. Kenapa harus ditinggal? Makruh juga, sekalipun tidak berdosa, tapi kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Sedangkan mubah, termasuk juga hukum taklif, mubah. Kenapa mubah dikatakan taklif? Nah, mubah kan pilihan, takhir. Mau saya kerja, tidak seperti makan. Makan mubah. Mau makan, tidak mau makan, terserah. Tidak ada beban secara zahir. Tapi ulama memasukkan dia ke dalam hukum taklifi. Mubah itu masuk taklif. Karena kita wajib, kita harus menghukumi mubah itu mubah. Jadi makan itu mubah. Makanya kita harus meyakininya bahwa itu mubah. Jangan kau mengatakan makan itu wajib. Secara umum. Kadang makan itu wajib kalau menyebabkan kematian. Tapi secara hukum seperti makan biskuit. Makan biskuit mubah. Jangan mengatakan wajib makan biskuit ini. Atau haram memakan biskuit ini tanpa ada dalil. Nah, itu bebannya di situ. Seperti makan buah. Kan mubah. Tapi kalau kau mengatakan wajib, wah, tidak boleh. Karena hukumnya mubah. Tidak boleh kau ganti menjadi wajib. Kecuali ada hal lain.
secara umum, kita bicara secara umum. Jadi mubah itu, hukum mubah termasuk taklif karena kita diwajibkan, kita harus menghukuminya mubah. Nggak boleh kita ganti hukumnya. Yang mubah tetap mubah. Kemudian berikutnya kata tauhid. Tauhid ini hukumnya wajib. Syaratnya syarat keimanan, keislaman seseorang tauhid, syahadat an la ilaha illallah. Nanti ada penjelasannya ini, hukum wada ini. Hukum taklif ini. Ini cuma definisinya. Ya. Ini hukum taklifi, definisinya sama tadi itu. Khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bi talabin atau takhir. Sampai di situ. Sedangkan awad'in ini masuk hukum wad'i. Kemudian kata Andre Gruta, tsanihima al-wadu. Hukum yang kedua namanya hukum wad'i. Hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum taklifi, kitabus syari' al-muta'alliq bi af'al mukallafin bi talabin atau takhir. Sampai di situ, perintah atau pilihan. Sedangkan hukum wad'i wa huwa ma yadullu ala wujudi taklifi al-ajal. Al-ajal. Hilangkan tasdidnya. Al-ajal. Sukun di situ. Tsanihima al-wad'i wa huwa ma yadul ala wujudi taklifil ajal. Jadi hukum wad'i artinya sesuatu yang menunjukkan adanya taklif, adanya perintah, adanya larangan, adanya makruh, adanya sunnah, adanya mubah. Dengan waktu. Nanti ada penjelasannya secara lengkap. Yang jelas hukum wad'i itu kitabus syar' al-muta'alliq bi af'alil mukallifina bil wada'. Ini dulu, nanti pertemuan berikutnya kita jelaskan secara detail ini aqsamul hukm. Nanti akan ada penjelasan perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Nanti kita lihat pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fiik. Tafadhal. Alhamdulillah, syukran kasiran ala penjelasannya Syekh. Kemudian dari penjelasan tadi, kemungkinan ada di antara para santri yang ada ingin ditanyakan. Pertama, saya persilakan kepada santri yang berada di masjid. Kiranya jikalau ada yang memiliki pertanyaan, silakan maju ke depan untuk mengaktifkan mic-nya dan silakan ajukan pertanyaannya. Begitu pula pada santri yang berada di lokasi pengabdian, baik itu mungkin di Bone, di Takalar, maupun di Sopeng. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan aktifkan mic-nya. Begitu pula yang berada di asrama Mandigala, ada? Maafis? Katanya maafis ya. Nah, baru mukadimah. Oh. Kemudian kami mohon kembali kepada Dokter untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian kami seluruh keluarga besar Dede Abrat mengucapkan terima kasih kepada Dokter. Terakhir, mari kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'watul irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan depan